Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Guru Deso. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di kelas 12 semester 1, yaitu mengenai dimensi 3 ya. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang beberapa topik yang nanti akan kita bahas secara series ya. Ini part satunya, nanti di part 2 dan seterusnya menyusul ya. Kami akan selalu buatkan update terbarunya. Dan jangan lupa terus ikuti video pembelajaran matematika asik bersama Guru Deso hanya di channel Guru Deso ya. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ini ya. Berkaitan dengan materi kita hari ini adalah dimensi 3 ya. Nanti ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Tentunya ini akan dikemas secara menarik ya, dengan interaktif, dengan visualisasi yang jelas. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke. Adapun manfaat dari kita mempelajari geometri ini, kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa kalian lihat nih beberapa bangunan arsitektur yang luar biasa dihasilkan dari bangunan geometri ya, seperti yang ada di Mesir, kemudian beberapa bangunan yang ada di sekitar kita ya, itu sangat banyak sekali menggunakan konsep dimensi 3. Nah, ini dikenal sudah sejak lama ya oleh bangsa Mesir kuno. Kemudian ini salah satu sebab nih, banjir yang ada di Sungai Nil itu melahirkan orang untuk berpikir kreatif, yaitu tumbuhnya geometri Mesir ya. Kemudian nih kita coba lihat yang lainnya. Nah, ini adalah Pythagoras, seorang nama ahli matematik yang mengamati hubungan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, hasil pengamatannya itu dituangkan dalam suatu teorema yang sangat terkenal dan sangat populer ya. Nah, ini namanya adalah teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi tegak. Ini ya, ini merupakan tokoh yang sangat karismatik dan melegenda. Oke, kemudian secara persamaan matematiknya seperti ini ya, C kuadrat ini adalah sisi miring atau hipotenusa sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, oke, itu ya beberapa manfaat dari teorema Pythagoras. Nanti kita akan membahas ini di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, di video-video selanjutnya. Ini bagaimana sih cara menghitung panjang aki dari sebuah balok yang diketahui nanti ya. Penasaran kan bagaimana cara menghitung panjang aki ini? Nah, ikutilah video berikut ini sampai selesai ya. Nah, nanti bagi kalian yang masih belum jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut saja. Materi kita yang pertama hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Proyeksi secara geometri ya, ini adalah bayangan suatu objek yang diproyeksikan pada objek lain. Sekilas saja saya akan membahas, nanti penting sebagai dasar kalian untuk memahami hubungan-hubungan yang ada dalam dimensi 3. Misalkan hubungan antara titik ke titik, garis titik ke garis, garis ke garis, bidang ke bidang. Itu ini merupakan salah satu dasarnya ya. Ada nanti proyeksi titik pada garis ya. Nah, jadi jangan bingung lagi ya, proyeksi itu apa? Proyeksi itu adalah bayangannya ya pada suatu objek pada objeknya. Oke, kita lanjut. Nah, coba kalian perhatikan ini tiang bendera ya. Tiang bendera yang digunakan pada saat kita mengikuti upacara adalah sebuah model suatu garis tegak lurus terhadap suatu bidang lapangan upacara ya kan. Tiang bendera sebagai garis dan tanah lapang sebagai bidangnya. Model lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengertian tegak lurus bidang adalah dua buah segitiga siku-siku yang berdiri tegak pada sebuah bidang, sedangkan salah satu sisinya diimpitkan. Nah, garis G dikatakan tegak lurus bidang P
jika dan hanya jika garis tersebut tegak lurus pada dua garis pada bagian P melalui titik tembus garis Q dan bidang F. Seperti ini ya, dikatakan tegak lurus nih. Nah, coba kita lihat simulasinya seperti ini. Perhatikan kubus ABCD FG di samping. Garis BC ya, ini dikatakan tegak lurus bidang CD ini ya, CDGH ya. Ingat, garis BC tegak lurus dengan CDGH. Nah, garis EP ini EP ya, kalau kita tarik EP ini adalah perpotongan diagonal AC dan BD, tidak tegak lurus bidang ABCD. Nah, kenapa sih ini bisa dikatakan tegak lurus? Nah, coba kita lihat penjelasannya. Yang pertama ya, perhatikan garis BC ya, dan bidang CDEH. Nah, ini diberi warna kuning ya. BC menembus ya. BC ini menembus, kalau kita lanjutkan BC kita proyeksikan lanjut ke sana. Berarti BC ini akan menembus bidang CDGH pada titik C ya. Ini kalau kita perpanjang. Ya. Nah, dua garis yang melalui titik C adalah garis CD dan GH. CD dan CG ini ya. Ini dan dua garis yang melalui titik C. Sehingga dengan demikian BC ini tegak lurus CD ya. Nah, ini kalau kita ukur sudutnya 90 derajat. BC tegak lurus dengan CG. Dengan demikian kesimpulannya adalah BC ini tegak lurus dengan bidang CDGH. Oke, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua tadi. Mengapa garis EP tidak tegak lurus dengan bidang ABCD? Apa sih alasannya? Coba kita lihat sama-sama. Perhatikan garis EP ya. Garis EP. Ya. Oke, kalian lihat bidangnya ABCD. Nah, EP menembus ABCD pada titik P. Ya, kalau kita lanjut. Dua garis yang melalui titik P adalah BD dan AC. Ini masing-masing diagonal bidang ya. Kemudian EP, ya perhatikan EP tegak lurus dengan BD, betul ya. Kemudian EP ini tidak tegak lurus dengan AC ya. Kenapa ya? Ini ya. Kalau dengan BD ya betul ya. Ini tegak lurus. Tapi kalau EP ini tidak tegak lurus dengan AC ya. Sehingga dengan demikian kesimpulannya adalah EP tidak tegak lurus dengan bidang ABC. EP tidak tegak lurus ya dengan bidang ABCD. Nah, oke ya, jelas ya. Nah, kita lanjut nih berikutnya. Silahkan perhatikan berikutnya. Perhatikan titik P dan garis Q di atas. Titik P di sini ya, garis Q. Titik P di luar garis Q melalui titik P dapat dibuat banyak garis yang memotong garis Q. Tetapi lihatlah, hanya satu garis yang memotong garis Q secara tegak lurus. Garis apakah itu? Ya. Bila dari titik P ditarik garis yang tegak lurus ke Q sehingga memotong titik P aksen, maka titik P aksen merupakan hasil proyeksi P pada garis Q. Ini ya, ini tegak lurus nih, satu saja. Yang lain mah tidak ya. Oke, kita lanjut. Silahkan perhatikan lagi. Perhatikan kubus ABCD FG di atas sambil klik tombol di bawahnya. Oke. Kita lihat nih hasil proyeksi titik B pada garis CD. Titik B pada garis CD. Kita lihat. Oke. Nah, titik B pada CD ya. Pada CD ini ke sini ya. Maka hasilnya adalah B aksen ya. Kita lihat lagi. Nah, sudah. Kemudian berikutnya. Oke, titik A pada FH ya. Tarik garis ya. Kemudian titik B pada AG. Ya. Dan yang terakhir adalah titik A pada EP. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan titik P dan bidang P di atas. Kita dapat membuat banyak garis juga nih melalui titik P menembus bidang P. Tetapi hanya akan ada satu garis saja. Ya, garis G yang menembus bidang tersebut yang dikatakan tegak lurus bidang, yaitu P aksen. Yang lain ya. Seperti itu ya. Nah, silahkan perhatikan.
Kubus ABCD EFGH. Hasil proyeksi titik P pada bidang EFGH. Ya, titik P pada bidang EFGH. Ke atas berarti ya. Kita lihat. Iya. Oke. Kemudian yang kedua. Itu. Dan yang ketiga. Oke. Itu ya. Materi kita tentang proyeksi garis ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Guru Deso dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.